Oke Mas, kita akan lanjutkan beberapa. Selama saya review kurang lebih ada sekitar 100-an produk yang sudah saya review. Sering kali ada pertanyaan bagus mana, terus mending yang mana. Itu sebuah pertanyaan yang mungkin agak susah untuk dijawab Mas, karena kita tidak tahu karakter si pemancingnya, si anglernya itu maunya yang seperti apa, untuk mancing apa, di mana, terus mau yang luas seberapa. Jadi alangkah baiknya kita lebih sering-sering aja lihat video review seperti ini, terus kita bandingkan dengan video yang lain. Yang jelas begini Mas, yang ingin saya katakan, ini adalah buatan sebuah perusahaan atau pabrik, dan pabrik itu punya tujuan untuk menjual. Menjual itu tentunya mereka punya penawaran. Ini loh produk yang saya jual dengan kualitas seperti ini, fisiknya seperti ini, jadi membuat kita tertarik. Nah, sudah paham? Tujuannya adalah membuat kita tertarik. Jadi tidak usah gampang tergiur dari produk anyar. Mereka itu perusahaan Mas, tujuannya memang menjual. Meskipun sering sekali saya katakan ada harga, ada kualitas, itu ada benarnya juga. Kalau tidak mau repot, kita mau pilih pancing ya langsung datang ke toko, kita cek, kita bandingkan. Ini yang saya kemarin sudah kita review, ada Ryoshi Hobby dan Exory Burundi. Ini beda perusahaan, beda jenis karbonnya, beda harga, beda ukuran juga Mas. Ya, cuma dari sini kita bisa sedikit mengambil gambaran, tidak bisa menyimpulkan, hanya bisa sedikit mengambil gambaran. Nanti kita akan coba cek actionnya, kita bandingkan. Enak mana? Ini ada tulisan 98% karbon komposit ya Mas, campuran. Yang ini tidak menyertakan komposisi, tidak menyediakan secara komposisi ini 100% karbon atau 99%, tidak ada keterangannya. Nah, secara action nanti kita akan bandingkan dan enaknya itu enak mana. Dari situ kita bisa sedikit mengambil gambaran bahwasanya setiap produk itu punya keunggulan Mas. Kita tidak bisa membedakan, oh ini lebih baik, ini jelek, tidak bisa. Cuma review ini sifatnya kan hanya mengulas, jadi sesuai apa yang saya tahu. Jadi ini versi saya. Kalau mungkin ada yang kurang berkenan, bisa mencari versi yang lain. Oke, kita akan coba cek actionnya seperti apa Mas. Nanti kita bandingkan ini loh karbon komposit dengan yang karbon full. Seperti ini actionnya. Makanya kenapa harganya berbeda. Mungkin suatu saat full karbon ini harganya bisa jadi semakin murah Mas. Sama juga ini karbon komposit, dulu pada waktu awal rilis ini sudah termasuk mahal. Dulu joran-joran di atas harga 500 itu jarang Mas. 300 itu rasanya sudah larang banget ya. Di samping itu nyarinya juga susah. Kalau sekarang mungkin kita banyak opsi ya Mas, karena ada online shop. Jadi kita bisa browsing-browsing, bisa cari, bisa bandingkan harga seperti itu. Oke, kita cek actionnya dan kita rasakan bedanya seperti apa Mas. Ikuti terus videonya biar tidak salah paham. Oke, lanjut. Secara tampilan seperti ini Mas, koyo mbok karo anak itu, gede karo cilik. Tapi mungkin yang Hobbit yang di ukuran 450 diameternya saya kira kurang lebih juga hampir sama dengan yang Exory Burundi Mas. Cuma kebetulan ini yang saya bawa kan yang 360. Secara komposisi karbon seperti ini Mas. Ini yang Ryoshi Hobbit ini terlihat lebih hitam. Ini masih lebih ke abu-abuan yang Exory Burundi Mas. Dan ini bisa kita lihat seratnya. Kalau yang Hobbit ini terlihat seratnya menyilang samping ini. Kalau yang Exory ini masih seperti ada garis lurus vertikal. Oke. Padahal sama-sama teknik bubutnya ini sama Mas. Tidak ada bubut itu yang arahnya vertikal. Pasti semua kan horizontal menyilang gini. Dan ini masih terlihat garisnya. Artinya ini masih ada serat. Makanya di spek pancingnya tadi tertulis karbon komposit 98%. Jadi yang 2%-nya itu campuran. Tetap karbon sama. Fiber pun mereka di dunia industri mereka menyebutnya karbon juga Mas. Karbon fiber. Ada karbon komposit. Kalau dulu kita menyebut fiber kan fiberglass. Jadi, kalau sekarang
fibernya sama, tapi seratnya mereka bukan lagi memakai gelas, ya, bukan lagi memakai gelas, tapi memakai seratnya karbon. Itu maksudnya, Mas. Sekarang kita akan coba timbang di ukuran ruas yang panjangnya kurang lebih sama, Mas. Berarti ini mungkin ruas ujung yang kurang lebih sama ya, atau ruas apa sajalah ya. Kita cek yang ruas kedua dari pangkal, Mas. Ini ruas kedua dari pangkal, dan yang hobi juga sama, kita akan ambil ruas kedua dari pangkal. Ini satu ruas ini kalau kita timbang, meskipun ini 2 kali lipat, nanti kita bisa kalikan 2 ya, Mas. Ya, ini bobotnya 7 gram, Mas, satu ruas. Jadi kalau dikalikan 2 mungkin 14 gram ya, Mas. Kalau dikalikan 2, karena panjangnya kan kurang lebih 2 kalinya kurang sedikit. Ini satu ruas kita akan timbang 24, Mas. Artinya apa? Di ukuran ruas yang sama, dengan kualitas karbon yang lebih banyak, lebih baik, dia punya bobot yang lebih ringan. Secara kekuatan, kalau kita mau adu secara maksimal, ya pasti yang lebih lentur itu lebih kuat, karena pembagian bebannya dia lebih merata. Makanya kalau di karbon padat full karbon itu biasanya mereka patahnya itu tidak meninggalkan serat, Mas. Jadi patah itu kotak gitu tanpa ada tinggalan serat beset-beset itu enggak. Kalau yang karbon komposit atau karbon fiber itu pasti pecahnya itu melepas, nyembret gitu, Mas. Itu ya. Nah, itu hanya sebagai gambaran saja, kita tidak mengiyakan bahwasanya terus bagus yang mana, enggak bisa. Ini hanya sebagai gambaran saja. Ya, ini kalau kita lihat ketebalannya kurang lebih sama. Tapi kalau kita rasakan kelenturannya, ini ruas kedua dari pangkal pun kalau kita pegang dia masih bisa lentur, Mas. Ya. Kalau yang ini agak susah. Di samping satu mungkin karena ini ruas pendek, yang kedua ini full karbon. Jadi kalau yang karbon komposit dia masih ada lentur-lenturnya. Secara beban tadi kita sudah timbang sama-sama satu ruas. Padahal ini lebih tebal. Oke. Itu hanya sebatas gambaran saja. Kita lanjut, Mas. Sesuai apa yang tadi saya katakan, hari ini saya akan membandingkan, Mas. Karena banyak yang tanya, terus apa itu, Mas? Kalau bagus itu selera sih ya, Mas. Cuman di review ini kita hanya memberikan gambaran bahwasanya kurang lebih spesifikasinya seperti ini, kualitas bahan karbonnya seperti ini, actionnya seperti ini, terus bendingnya seperti inilah. Kalian jenengan itu bisa melihat, membandingkan dari review yang saya sampaikan, terus enaknya milih sing endi. Jadi bisa dipertimbangkan, dilihat, oh kalau ini bendingnya seperti ini, kalau ini bendingnya seperti ini, terus harganya ini di harga 300 kok kayak ini 250 kok kayak ini. Jadi bisa dibanding-bandingkan sendiri. Memang kalau lebih enak kalau kita membeli TG itu enaknya ya di toko, Mas. Jadi toko offline. Jadi kita bisa membandingkan kualitas satu dengan yang lainnya. Kalau online kan kita tidak bisa. Kita hanya melihat dari sisi spesifikasi saja yang tertulis. Padahal spesifikasi tertulis itu rata-rata seperti apa yang kemarin kita lihat, entah itu di box yang ini baru kita review Hobbit atau Experitis kemarin, tidak selalu sama dengan apa yang dituliskan. Jadi namanya industri itu seperti itu. Jadi mereka punya tujuan memang untuk menjual, meskipun ada standar kualitasnya, ada standar harganya, itu sudah disesuaikan. Oke. Sekarang kita akan lihat, ya Mas. Ini tadi yang saya omongkan, memang lebih tebal. Cuma secara action kita bisa bandingkan, ya. Meskipun ini ukurannya beda ya Mas. Ini Burundi yang ukuran 450 dan Hobbit yang ukuran 360 ya. Cuma dari action kita sudah bisa membedakan. Ini Exori ini
pergerakannya dia sampai di ruas bagian tengah. Kalau yang Ryoshi Hobbit ini hanya di bagian ujung saja, Mas. Ya. Kalau dari sisi bobot jelas, karena ini beda ukuran 360 dan 450. Tapi sekilas kita bisa merasakan, ya, lebih enak mana. Cuma memang dari sisi harga beda. Kalau dari sisi kualitas bahan, di Ryoshi ini dia tidak menyertakan secara detail komposisi karbonnya berapa persen. Kalau di Exori kan mereka menyertakan 98% karbon komposit. Nah, dari situ kita sudah bisa melihat. Ini. Tapi kembali lagi itu lagi, namanya perusahaan ini perusahaan industri, Mas. Industri itu kan pasti tujuannya untuk menjual, memproduksi dan menjual. Artinya mereka punya standar kualitas masing-masing. Kita tidak bisa mendebat, oh bagus ini, oh jangan bilang ini tidak bisa. Ini tergantung siapa yang menilai. Jadi kalau saya yang menilai yo seperti ini, Mas. Ini kalau secara enak yo pilih ini, cuma harganya lebih mahal, gitu. Nih, actionnya seperti ini. Angkat bebannya tadi bisa dilihat di masing-masing review yang sudah saya reviewkan videonya, bisa dilihat dibandingkan, oh nek actionnya di beban yang sama 252 seperti itu, bisa dibandingkan karena dari sisi harga juga sudah jelas bisa dibandingkan. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan, Mas. Jadi tidak perlu ada perdebatan bagus dan jelek, ya. Semua tergantung kebutuhan, mau beli yang seperti apa. Yang jelas kembali lagi saya sampaikan bahwasanya ini adalah sebuah perusahaan dan perusahaan itu butuh yang namanya penjualan, ya. Jadi sepinter-pinternya kita sebagai pembeli lah, kita mau cari tegek untuk apa, yang seperti apa, dengan dana berapa, kita sesuaikan saja. Nggak usah perlu wah harus tuku tegek sing mahal sing api, belum tentu, Mas. Karena kalau tidak sesuai dengan gaya mancing kita, misal kita seneng mancing itu sing awur-awuran atau reget-regetan, kan nek tuku joran larang-larang kan ya iman-iman. Nek ditehake sih mungkin ra iman-iman ya. Cuma sing delok itu jadi miris. Api-api kok gawe obrokan. Mungkin baginya yang punya ndak masalah. Nah, seperti ini. Saya rasa cukup, ini hanya video sebuah pembanding dan sebuah pembelajaran saja, Mas. Barangkali bisa jadi masukan yang sedang mencari tegek, bisa dipertimbangkan ulang. Oke, terima kasih, selamat memilih-milih, semoga ketemu yang sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan apa yang diharapkan. Pokoknya mangkat mancing, ora entuk iwak ra apa-apa, sing penting mancing terus.